Yeah. Itu biasanya kalau melewati jembatan kecil itu ada 2 kejadian. Biasanya kalau nggak sakit gila, tapi sembuhnya gampang. Rio Pangeran Samudra memiliki wasiat sapa wae anak putuku sing gelem sowan maksudnya melaksanakan ziarah di Gunung Kemukus bakal tak kabulke kabeh pinyuwune. Ning anane sowan kaya dene nanggone demenane. Ya, harus berapa kali melakukan sebenarnya gini Pak, kalau untuk melaksanakan ziarah memang dianjurkan 7 kali. Ya teman-teman semuanya, Rizky Berkah Channel, saat ini kita sedang berada di wisata religi Pangeran Samudra, yaitu di Gunung Kemukus, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Nanti kita akan melihat fenomena apa yang ada di Gunung Kemukus dan juga awal mula terjadinya Gunung Kemukus, yaitu dari Pangeran Samudra, dan kita akan melihat cerita-cerita yang terjadi di Gunung Kemukus ini. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi terus saksikan di Rizky Berkah Channel dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Saya kebetulan salah satu juru kunci yang ada di Sendang Manteroman. Bapak Supardi ya, Ya. Mau menanyakan mungkin silsilah daripada Sendang ini, monggo Bapak ceritakan. Mungkin sekedar informasi awal saja, bahwasanya jenengan semuanya berada di komplek area Sendang Manteroman. Iya. Mana secara umum makam dari lokasi ini adalah makam dari beliau Pangeran Samudra. Sementara dari objek wisata religi Gunung Kemukus ke makam Pangeran Samudra ini kan terdiri dari 2 lokasi. Lokasi yang pertama yaitu Sendang Manteroman, kebetulan komplek areanya di sini. Sementara lokasi yang kedua nanti makamnya posisinya di atas. Sebenarnya fungsi dari Sendang di sini adalah sebagai tempat untuk sesuci bagi para pengunjung sebelum melaksanakan ziarah di makam Pangeran Samudra. Sedangkan secara historikal, kenapa orang melaksanakan sesuci di sini? Karena disinilah dulu tempat dari beliau ibu tiri dari Pangeran Samudra itu sesuci. Jadi bisa diasumsikan para peziarah itu bisa diartikan kayak semacam napak tilas dari perjalanan Ibunda Pangeran Samudra. Jadi kalau kita kembali ke hal yang paling mendasar ataupun sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2012 yang diterbitkan pemerintahan Kabupaten Sragen itu, yang mana di Perda tersebut mengatur alur tata cara ziarah. Alur tata cara ziarah di makam Pangeran Samudra itu diawali dengan sesucinya seorang peziarah di Sendang dengan jalan cuci muka ataupun mandi ataupun misalnya wudhu bagi yang muslim. Banyak juga yang ngalap berkah dengan membawa air dari Sendang tersebut, kemudian berdoa dipandu pihak juru kunci, baru tahapan terakhirnya ke makam. Jadi sebenarnya kalau kita telah secara mendetail, banyak pendidikan moral yang kita bisa ambil dengan melaksanakan ziarah atau melaksanakan sesuci ini. Jadi sebelum orang melaksanakan ziarah ke makam kan prepare untuk kebersihan secara lahiriahnya kan dengan mereka cuci muka ataupun mandi, kebersihan secara batinnya, keyakinan dan keikhlasan mereka. Sementara berdoa dipandu pihak juru kunci mungkin bisa dikatakan semacam keabsahan mereka dalam menggunakan air tersebut. Sebenarnya kalau kita ngomong terkait flashback ke belakang ya Mas ya. Iya. Kenapa tadi sempat saya utarakan sebenarnya kalau proses sesuci kan sebenarnya bisa dilaksanakan dimanapun tempat. Iya. Ya. Tapi kenapa untuk dalam melaksanakan ritual ziarah itu dianjurkan di sini atau disarankan atau mungkin di sini bagian dari rangkaian tersebut, karena disinilah dulu tempat beliau ibu tiri dari Pangeran Samudra itu sesuci. Mungkin kalau cerita ini kita tarik mundur, bahwasanya pada saat
beliau Pangeran Samudro kan mendapat salah satu putra dari Brawijaya kelima. Iya. Beliau mendapatkan amanat untuk mempersatukan kerabat istana ataupun mungkin kalangan istana yang tidak mendukung berdirinya Demak. Sementara salah satu figur yang ditemukan Ki Ageng Gugur yang dengan posisi di Gunung Lawu. Nah, perjalanan beliau menemui Ki Ageng Gugur atau Sunan Lawu itu tidak serta-merta menunjukkan jati diri beliau, tidak, tapi dikemas, dibalut dengan beliau nyantri. Setelah dirasa waktu dan momentumnya dianggap pas, dia baru mengutarakan siapakah sebenarnya beliau Pangeran Samudro, maksud dan tujuannya, dan alhamdulillah visi ataupun misi beliau itu diterima. Saat dia pulang, karena perjalanan beliau pada saat itu kan bukan senyaman sekarang. Iya. Nah, di samping itu juga beliau pada saat pulang itu sambil syiar menyebarkan agama Islam. Jadi banyak daerah-daerah di sekitar sini yang peninggalan nama itu dari beliau Pangeran Samudro. Salah satunya mungkin di Desa Kobar. Pada saat itu beliau di sana menunggu kabar. Di Desa Modro, di sana kondisi beliau semakin sakitnya semakin dodro, dan ada beberapa hal tempat yang lainnya. Nah, kembali ke Sendang ini tadi, pada saat beliau pulang ke sini kondisi beliau sakit. Nah, akhirnya ada kerabat ataupun penderet yang memberikan kabar terhadap keluarga. Yang mana kebetulan yang datang ke sini ada beliau ibu tirinya. Singkat cerita, pada saat beliau ibu tiri ke sini itu merangkul jenazahnya, beliau itu mendapatkan nilafat, Bu, untuk saat ini kita tidak alam. Kalau Anda ingin bertemu saya sepenuhnya, sesuci dulu. Nah, beliau ibu tiri dari Pangeran Samudro kan tidak tahu lokasi mana yang dimaksudkan dari lafaz ataupun petunjuk tersebut. Dari lafaz petunjuk itu ada satu acuan banyak. Dari arah sini ke arah timur ada sebuah mata air. Disitulah ibunda sesucinya. Kalau kita tarik lokasi dari makam ke arah timur kan ke sini. Nah, cerita beliau ke sini, beliau sesuci. Pada saat beliau ke atas, rambutnya dikibaskan. Kalau orang dulu kan ada tradisi nyumping ataupun di rambutnya ada bunganya kan? Iya, nah, benar ya. Setelah dikibaskan, jatuh bunga itu tumbuh jadi pohon nagasari. Salah satu pohon endemik di sini yang disahkan. Untuk pohonnya sampai saat ini di atas masih ada, Pak ya? ada. Oh masih iya, ada. iya. Bahkan sampai misalnya lapuk itu pun nggak ada yang berani untuk mengambilnya, karena biasanya dulu itu ada dua momentum atau dua kejadian yang apabila orang itu nekat membawa ataupun sengaja pun tidak sengaja membawa kayu tersebut. Biasanya patokannya jembatan, di bawah jembatan yang baru ini kan ada sebuah jembatan kecil. Iya, iya. Itu biasanya kalau melewati jembatan kecil itu ada dua kejadian. Biasanya kalau nggak sakit gila, tapi sembuhnya gampang, asalkan dikembalikan lagi, dimintakan maaf, insya Allah sembuh. Oh, makanya salah itu satu untuk kayu itu, Pak ya? Iya. Oh iya. Walaupun kayu itu lapuk, Pak ya? Iya. Terus untuk berita-berita yang di luar itu kayak di Gunung Kemukus itu kan terkenal dengan itu, Pak ya, untuk ritual. Jadi begini, Mas, ya. Istilahnya rumor yang berkembang di luar sekarang ini, yang katanya Iya. di Gunung Kemukus, melaksanakan ziarah di Gunung Kemukus harus dengan berpasangan, yang katanya notabene tidak boleh dengan suami ataupun istri. Tapi tolong ini nanti dikupas secara menyeluruh gitu, karena kalau hanya sepotong-sepotong nanti yang terjadi malah kesalahan penafsiran seperti yang dulu terjadi sekarang ini. Udah banyak sekali kan seperti Jadi, itu ya. Mungkin paling gampang gini, Mas, kalau Anda menanyakan, Mas, Pak, apakah dalam melaksanakan ziarah di Gunung Kemukus sama makam Pangeran Samudro harus berpasangan berpasangan? Insya Allah akan saya jawab dengan tegas, tidak. Ya, ya. Kalau Anda ngomong tata cara, ya seperti yang saya utarakan tadi. Rumor yang berkembang sekarang ini sebenarnya sangat bertolak belakang dengan istilah apa yang menjadi tata cara dalam melaksanakan ziarah tadi. Secara logika, kalau itu harus pasti tercantum kan? Iya, iya, iya. Itu kita ngomong secara logika. Secara logika, nggih. Tapi secara ritual. Sebenarnya dalam praktek pelaksanaan ritual seperti yang saya utarakan tadi, peziarah cukup melaksanakan ziarah suci di Sendang, berdoa di Pandewija Suci, baru ke atas selesai. Iya. Jadi sebenarnya kalau rumor yang berkembang sekarang ini sebenarnya berawal dari kesalahan ataupun pemahaman yang tidak secara menyeluruh. Jadi beliau Pangeran Samudro memiliki wasiat sapa wae anak putuku sing gelem sowan, maksudnya melaksanakan ziarah di Gunung Kemukus, bakal tak kabulke kabeh pinyuwune. Ning anane sowan kaya dene nanggone demenane. Jadi kalau jenengan
tiang Gundang ya. Iya, iya. Bisa memahami sepenuhnya toh kata-kata tadi. Iya. Sangat bertolak belakang kan? Iya, padahal kalau yang rumor yang beredar kan memang di sini harus berapa kali melakukan hubungan Sebenarnya intim. gini Pak, Nah, kalau untuk iya. melaksanakan jarah memang dianjurkan 7 kali. Iya. Tapi tidak ada ketentuan harus dengan berpasangan tersebut. Makanya dari wasiat inilah yang tidak dipahami secara menyeluruh. Mereka hanya berpatokan di kayak dini nanggune demenane. Jadi harapan yang diharapkan iya, dari iya. Pangeran Samudra kan dalam melaksanakan jarah di makam Pangeran Samudra ini, peziarah itu tidak takut yang namanya halangan, rintangan, ujian dan sebagainya. Berarti dan saya teringat akan kebaikan dari beliau para Samudra. Bahkan secara logika, Iya. kita ngomong secara logika saja. Iya. Apakah ada orang yang bertabiat jelek di masa hidupnya menjadi tempat penjara? Iya. Kayaknya nggak ada kan. Orang-orang yang dijadikan tempat penjara biasanya orang yang memiliki kehidupan ataupun perilaku hidupnya menjadi suri teladan. Iya. Sebagai contoh, Wali Songo. Sebagai contoh tempat-tempat ziarah lain. Nggak ada orang yang hidupnya merasa beliau hidup itu memiliki karakter jelek kan. Iya, benar. Itu aja. Terus berarti rumor yang beredar selama ini Sangat bahwa itu bertolak memang belakang. Hanya memang- saja gini Pak, iya, memang iya, ada iya. segelintir oknum yang pengen mengambil keuntungan di dalam hal tersebut. Oh, Ya iya, saya iya. tidak akan menunjuk ke satu titik atau mengkambing hitamkan gulungan atau enggak. Iya, iya. Tapi jelas mereka bermotif secara ekonomi. Secara ekonomi Pak ya, padahal udah ini dan beritanya ini udah sangat lama sekali bahwa memang seperti itu keganjilan. Jadi kami intinya kami pihak juru kunci bukan suatu keharusan terkait masalah berpasangan tersebut. Bahkan saya secara pribadi mengatakan itu bukan suatu bagian dari rangkaian jarah. Itu ada di luar rangkaian dari jarah. Itu Oh, kembalinya ke iya. hak masing-masing individu. Iya, iya. Ini mungkin sekedar tambahan Mas. Iya. Mungkin inilah fungsi ataupun tujuan dari pemerintahan daerah ataupun pemerintahan pusat untuk merubah image yang sekarang ini beredar. Iya. Makanya wisata religi ataupun wisata Gunung Kemukus ataupun wisata dari makam Pangeran Samudra akan diubah image-nya, ditata secara perlahan karena dalam waktu dekat ini akan dimulai untuk pembukaan atau pembangunan new Gunung Kemukus dengan budget anggaran sekitar 88 M, di mana tujuan utama untuk merubah image ataupun dari pencitraan dari Gunung Kemukus ini dengan harapan Kemukus menjadi jauh lebih baik dari yang sekarang. Iya, iya, iya. Terima kasih, semoga aja untuk Gunung Kemukus kedepannya. Mohon doanya juga Iya, mudah-mudahan perjalanan ataupun pembangunan proses ini berjalan lancar dari awal sampai akhir dan Amin. pada akhirnya bisa memberi kemanfaatan terhadap baik pengunjung ataupun warga lingkungan di sekitar kawasan Gunung Kemukus. Oke, terima kasih Pak. Seperti ya waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman Rizky Berkah Channel semuanya, itu tadi penjelasan yang cukup gamblang sekali dari Bapak Supardi. Semoga dengan video ini teman-teman semuanya bisa mengambil kesimpulan yang positif terhadap Gunung Kemukus, yaitu Pangeran Samudra.